Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbutnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Yuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan satu radar anti baterai TPK-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinsal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinsal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina.
Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari Layanan Darurat Negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut. Demikian pernyataan resmi akun Layanan Darurat Negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan ET-4. Kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Joint Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever unit utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara.
Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting
lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years, but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны
в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу FH-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы МСТБ. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbutnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk.
Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Yuan Calven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS. 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPQ-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank.
Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan AT-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan.
Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever Unit Utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Cheko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara timur jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan.
Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly
intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской,
100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы МСТБ. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Yuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPK-50. 7 depot amunisi hancur.
Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan AT-4. Kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Gluskovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever unit utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia.
Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, Tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut.
Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years, but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купянска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.
В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й и 54-й механизированных бригад 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу FH-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы МСТБ. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk.
Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA 70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D20 152 mm, sebuah howitzer D30 122 mm, sebuah stasiun Yuan Calven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS. 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPK-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank.
Bantuan tersebut disahkan melalui otoritas penarikan pasukan presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan AT-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Joint Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan.
Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever Unit Utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan.
Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly
intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved and can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114 FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской,
100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы МСТБ. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbutnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Yuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPK-50. 7 depot amunisi hancur.
Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan ET-4. Kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Joint Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever unit utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, jadi hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia.
Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, Tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovakha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut.
Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years, but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купянска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.
В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы М100Б и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу FH-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы М100Б. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk.
Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70-155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20-152 mm, sebuah howitzer D-30-122 mm, sebuah stasiun IUAN Calven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS. 2 howitzer M777-155 mm, sebuah howitzer M114-155 mm, sebuah meriam M119-105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPQ-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank.
Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan AT-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan.
Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever Unit Utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Cheko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, jadi hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan.
Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us with and now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly
intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved and can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской
100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы МСТБ. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Yuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai TPK-50. 7 depot amunisi hancur.
Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan ED-4. Kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever unit utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik angkatan bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia.
pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara timur jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut.
Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years, but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купянска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.
В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й и 54-й механизированных бригад 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу FH-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы МСТБ. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk.
Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun IUAN Calven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS. 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPQ-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank.
Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan AT-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Gluskovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan.
Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever Unit Utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, jadi hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan.
Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly
intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved and can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих.
боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы МСТБ. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Yuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPK-50. 7 depot amunisi hancur.
Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan ED-4. Kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Joint Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever unit utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia.
Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, Tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovakha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut.
Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years, but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.
В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы М100Б и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу FH-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы М100Б. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk.
Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70-155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20-152 mm, sebuah howitzer D-30-122 mm, sebuah stasiun IUAN Calven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS. 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPQ-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut. Demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank.
Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan AT-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan.
Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever Unit Utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Cheko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan.
Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us with and now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly
intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved and can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих,
боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 миллиметровых орудий Д-20, 152 миллиметровых гаубиц М100Б и 2 122 миллиметровых гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 миллиметровые гаубицы М100Б. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Iuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai TPK-50. 7 depot amunisi hancur.
Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan ED-4. Kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Gluskovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever unit utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik angkatan bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia.
Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut.
Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us with and now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады.
Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы М100Б и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу FH-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы М100Б. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, kata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu.
Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Iuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan satu radar anti baterai TPK-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini.
Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai 375 juta dolar atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui otoritas penarikan pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan AT-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari 8 miliar dolar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai 375 juta dolar tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat.
Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever unit utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas.
Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed
to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years, but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей,
2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы М100Б и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу FH-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы М100Б. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, kata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara,
7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun IUAN Calven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS. 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan satu radar anti baterai AN-TPQ-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui otoritas penarikan pasukan presiden pada
yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan AT-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan.
Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever Unit Utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Cheko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan.
Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us with and now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly
intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved and can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купянска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих,
боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 миллиметровых орудий Д-20, 152 миллиметровых гаубиц М100Б и 2 122 миллиметровых гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 миллиметровые гаубицы М100Б. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, kata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Iuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPK-50. 7 depot amunisi hancur.
Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari Layanan Darurat Negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut. Demikian pernyataan resmi akun Layanan Darurat Negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui otoritas penarikan pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan ED-4. Kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Joint Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever Unit Utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia.
Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara timur jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovka dan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut.
Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years, but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купянска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады.
Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы МСТБ. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu.
Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Yuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan satu radar anti baterai AN-TPK-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini.
Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai 375 juta dolar atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan AT-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari 8 miliar dolar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai 375 juta dolar tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat.
Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever Unit Utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, jadi hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, Tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas.
Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed
to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years, but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122-мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152-мм орудие Д-20, 5 122-мм гаубиц Д-30, 105-мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей,
две 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114 FH-70, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы МСТБ. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Iuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS.
2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan satu radar anti baterai AN-TPQ-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat,
Paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan AT-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan.
Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever Unit Utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompop pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Cheko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara timur jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan.
Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly
intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122-мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152-мм орудие Д-20, 5 122-мм гаубиц Д-30, 105-мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицы М114, FH-70, 2 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской,
100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы МСТБ. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbutnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EH-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Yuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPK-50. 7 depot amunisi hancur.
Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan ED-4. Kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Gluskovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever unit utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia.
Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut.
Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years, but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.
В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы М100Б и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу FH-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы М100Б. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk.
Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70-155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20-152 mm, sebuah howitzer D-30-122 mm, sebuah stasiun IUAN Calven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS. 2 howitzer M777-155 mm, sebuah howitzer M114-155 mm, sebuah meriam M119-105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPQ-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank.
Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan AT-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan.
Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever Unit Utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, jadi hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan.
Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us with and now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly
intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved and can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской
100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы МСТБ и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы МСТБ. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Yuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPK-50. 7 depot amunisi hancur.
Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan ED-4. Kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Gluskovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever unit utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, jadi hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia.
Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara timur jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut.
Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us with and now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years, but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купянска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.
В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы М100Б и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу FH-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы М100Б. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk.
Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70-155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20-152 mm, sebuah howitzer D-30-122 mm, sebuah stasiun IUAN Calven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS. 2 howitzer M777-155 mm, sebuah howitzer M114-155 mm, sebuah meriam M119-105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPQ-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank.
Bantuan tersebut disahkan melalui Otoritas Penarikan Pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan AT-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan.
Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever Unit Utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan.
Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us with and now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly
intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved and can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих,
боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 миллиметровых орудий Д-20, 152 миллиметровых гаубиц М100Б и 2 122 миллиметровых гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 миллиметровые гаубицы М100Б. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Iuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai TPK-50. 7 depot amunisi hancur.
Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui otoritas penarikan pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan ET-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Joint Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever unit utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Cheko milik angkatan bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia.
Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, Tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut.
Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us with and now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years, but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купянска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.
В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й и 54-й механизированных бригад 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы М100Б и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу FH-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы М100Б. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, kata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk.
Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer EVA-70-155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20-152 mm, sebuah howitzer D-30-122 mm, sebuah stasiun IUAN Calven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS. 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai AN-TPQ-50. 7 depot amunisi hancur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank.
Bantuan tersebut disahkan melalui otoritas penarikan pasukan presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan ED-4, kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Giant Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan.
Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever Unit Utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Cheko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia. Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan.
Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us withstand now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly
intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved and can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих,
боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 миллиметровых орудий Д-20, 152 миллиметровых гаубиц М100Б и 2 122 миллиметровых гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 миллиметровые гаубицы М100Б. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun Yuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS, 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan 1 radar anti baterai TPK-50. 7 depot amunisi hancur.
Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinzhal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinzhal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya 2 rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, kata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Starokostiantiv di Oblast Khmelnytskyi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat nirawak terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 diantaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari Layanan Darurat Negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya. Musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumy, dan Oblast Ivano-Frankivsk. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun Layanan Darurat Negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan rudal Kinzhal ini. Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai $375 juta atau setara 5,675 triliun rupiah, demikian dilansir Gedung Putih 25 September. Bantuan tersebut meliputi senjata udara ke darat, amunisi untuk sistem roket, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Bantuan tersebut disahkan melalui otoritas penarikan pasukan Presiden, PADA, yang secara resmi disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 25 September. Sebelum pengumuman tersebut, Biden menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Kiev dalam deklarasi bersama dukungan untuk pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, paket terbaru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal yang diluncurkan dari tabung, dilacak secara optik, dipandu oleh kawat, TOW, sistem anti-tank Javelin dan ET-4. Kendaraan lapis baja M1117, senjata ringan, kapal patroli, dan peralatan lainnya. Paket tersebut dilaporkan menandai pertama kalinya Amerika mengirim Ukraina bom luncur jarak menengah yang dikenal sebagai Joint Standoff Weapon, JOW, yang dapat diluncurkan dari jet tempur F-16. Amerika diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, senilai lebih dari $8 miliar, selama kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada 26 September, demikian dilansir Reuters. Biden juga mengatakan pada 26 September bahwa ia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk mempercepat dukungan bagi militer Ukraina selama kunjungan Zelensky. Paket senilai $375 juta tersebut merupakan bantuan keamanan tahap ke-66 yang telah dikirim pemerintahan Biden ke Ukraina dari inventaris Amerika Serikat sejak Agustus 2021. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 26 September, militer Rusia total kehilangan 647.800 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.825 tank, 17.348 kendaraan tempur lapis baja, 25.353 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.620 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 959 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.946 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Deteksi dan serang. Demikian keterangan video militer Rusia mengenai rekaman pilot pesawat nirawak pengintai UAV dan FPV dari unit udara, Sever Group of Forces, tengah mempersiapkan dan beroperasi bersama untuk menghentikan upaya angkatan bersenjata Ukraina menerobos dan mengevakuasi perangkat keras yang terbakar di distrik Glushkovsky, wilayah Kursk. Prajurit unit udara mendeteksi musuh tepat waktu dan bereaksi cepat. Dengan demikian, unit Rusia berhasil mendeteksi dan menetralkan material buatan barat milik AFU, militan Kiev dengan APC musuh yang rusak. Selain itu, musuh kehilangan kendaraan evakuasi beroda pada sasis truk yang tiba untuk menyelamatkan material musuh yang terlibat. Selain itu, pilot UAV menabrak heksakopter Baba Yaga milik Ukraina, yang sedang mengirimkan pasokan makanan ke unit AFU di garis depan, dan mengembalikan quadcopter miliknya ke pangkalan. Peluncur roket ganda kiriman NATO hancur di rudal Rusia. Kelompok pasukan Sever unit utara Rusia membakar Vampir NATO yang dipakai menyerang Belgorod dari dekat Kharkov. Unit pengintai kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan dan penembakan sistem roket peluncuran ganda Vampir Ceko milik Angkatan Bersenjata Ukraina dari dekat Kharkov. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi, Vampir, di hanggar dan gudang amunisinya dihancurkan bersama para personelnya. Kelompok pasukan Sever juga menggempur formasi Brigade Mekanik ke-21, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 di dekat Barilo, wilayah Sumy, Lipsy, Volchansk, dan Volchansky Hutora, wilayah Kharkov. Unit-unit Rusia menangkis 3 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang Brigade Serangan Udara ke-82 AFU. Musuh kehilangan hingga 120 tentara, 3 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 peluncur Grad MLRS 122 mm, 1 meriam D20 152 mm, 5 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam M101 105 mm buatan Amerika Serikat, demikian dilansir militer Rusia.
pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara Timur Jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsк dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut.
Thank you so much, dear President Biden, dear leaders, dear our friends. I'm grateful to all of you for your unity in protecting lives. We previously gathered at the NATO summit in Vilnius to strengthen our defense cooperation. We do value the G7 Security Declaration and the 26 bilateral security agreements, which fortify us all. And now more than 30 countries and the EU have agreed to the declaration, truly strong declaration focused on rebuilding Ukraine after the hostilities. This is a shared commitment to help rebuild Ukraine and support our path to the EU. It involves coordinating recovery efforts through the Ukrainian donor platform, ensuring that our joint ideas become a reality. And it's crucial that this support becomes tangible this year. That's why additional financing resources are planned by the end of the year, with access to 50 billion in immobilized assets from the aggressor state, Russia, which brought this war upon us. This reflects our shared vision of life. We protect people, and we ensure that people have the opportunities to live. And it is absolutely justified that those who help us with and now will be the first to benefit together with Ukraine from the large-scale reconstruction. Security and prosperity are tightly intertwined, and one cannot exist without the other. Sadly, throughout history, wars have too often shattered the destinies of generations, lasting a few years, but poisoning lives for decades. Together we can prevent this now. We must not leave behind ruins that would spread resentment and bitterness after this war. This task can only be achieved can only be achieved together. After the devastating Second World War, the Allies launched the Marshall Plan, which gave peace the strength to become truly lasting. And today we are laying the foundation for a similar architecture of recovery, one that will promote peace for Ukraine and all of Europe and the general welfare. I thank President Biden and all you, France and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, for their supporting in organizing today's meeting and for their unwavering leadership in protecting our lives. Thank you all, my friends, and I am confident life will prevail. Thank you. Slava Ukraini! Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Барила, Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 120 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 автомобиля, 2 122 мм боевые машины и реактивные системы залпового огня «Град», 152 мм орудие Д-20, 5 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купинска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Вампир», 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 2 гаубицы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, орудие М101 и орудие Л-119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.
В результате решительных действий подразделений южной группировки войск освобождены населенные пункты Острая и Григоровка. Нанесено поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Константиновки, Курахова. Противник потерял до 835 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубицы М114, FH-70, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической отрасли, центру радиосвязи, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 14 реактивных снарядов «Химарс» и «Вампир», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады, 116-й, 118-й бригад территориальной обороны, 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Клебан-Бык, Горняка, Зарянова, Щербиновки. Отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й, 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 4 152 мм орудий Д-20, 152 мм гаубицы М100Б и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Новоукраинки, Зеленого поля и Золотой Нивы. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубицу ФАШ-70 и самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах Жеребянок, Веселого, Ивановки и Херсона. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 152 мм гаубицы М100Б. Уничтожен склад боеприпасов. Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut 2 wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di timur, bahkan terus maju meski pasukan Kiev melancarkan serangan lintas perbatasan di Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostre dan Grigorovka. Gostre adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasiv Yar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Vuhledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari 3 sisi, kata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada Selasa berpendapat, terbitnya Vuhledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Vuhledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk.
Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, 7 kendaraan bermotor, sebuah howitzer FH-70 155 mm buatan Inggris, 2 meriam D-20 152 mm, sebuah howitzer D-30 122 mm, sebuah stasiun IUAN Calven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS. 2 howitzer M777 155 mm, sebuah howitzer M114 155 mm, sebuah meriam M119 105 mm, dan satu radar anti baterai AN TPQ-50. 7 depot amunisi hancur.